biasa buat di Astramex kan suka ada rubrik namanya inspirasi ya. Oke. Nah, isinya orang-orang yang menginspirasi tentunya, Pak. Harusnya mah itu yang dapat satu Indonesia Award. Nah, itu rubriknya beda lagi. Oh, Ada ada lagi. buat teman-teman Sia ada Oh, ada lagi. Oke, oke. sebagian ke Pak Ono ya. Korban. Siap. Korban. Nah, ini ada pertanyaan cuma sedikit sih Pak. Kalau yang saya pegang ini cuma 5 sih. Hmm. Nah, langsung aja Pak. Kita Siap. izin rekornya Pak. Siap. Recording in progress. Oke. Nah, sebagai aktivis yang memperjuangkan koneksi internet murah dengan wajan bolik dan Hmm. RT RW net Pak, Yes. serta penerapan Open BTS. Menurut Yes. Bapak, apakah saat ini akses di Indonesia sudah merata Pak? Seru. Saya kasih tahu teknik ceritanya. Share screen ya. Tolong dibuka dong share screen-nya biar biar seru ceritanya. Atas, siap. Oke. Jadi urusannya kan akses ya. Kita lihat aja sekarang mah nggak usah banyak bacot lah. Situsnya namanya ada banyak, bisa ngambil juga di Play Store, Heeh, play google.com, bisa heeh. masuk kata kuncinya Open Signal gitu ya. Bisa di-download nih Open Signal, ada banyak nih bisa di-download. Yang Ya, favorit saya tuh Open Signal sih sebenarnya. Cuman, nah ini nanti bisa dilihat lah. Cuman saya tuh nggak bisa dilihat di web. Kalau Open Signal harus dilihat di HP. P. Jadi susah Open Signal. Nah kalau Hmm, yang di web salah heeh. satunya Nprev. Enter, heeh. Kayaknya teh network preference gitu ya. Oke, sekarang Heeh, kita klik ya Nprev ya. heeh. Biar nafsu. Udah kayak gini, kalau udah kayak gini nafsu abis ini teh. Kita lihat aja. Di sini ada 5G nih. Kita lihat 5G dulu ya, biar Mm. panas kondisi sinyal. Nah, ini 5G Oh, di sedunia. Oh iya. emang lu pikir Indonesia doang? Keren 5G ya. mah sedunia, men. Ini Iya, sedunia keren ya ya. petanda peta Indonesia. Liatin, Amerika keren, Oh, Bo. Eropa keren, Arab oh. lumayan, Jepang oke, Australia kasihan. Sekarang kita zoom ya. Indonesia Eh, lebih-lebih hati tuh. Lu bayangin Thailand kayak gini, Malaysia, Malaysia juga kasihan sih sebenarnya. Thailand Heeh. kayak gini, Singapura. Oke ya, Iya, Singapura mah negara kecil mah Singapura gampang ya. kecil memang. Tapi yang rese mah Indonesia. Ya Allah. Udah Saya gitu, juga cuma Jakarta, Pak. coba kita zoom lagi ya. Ini adalah Heeh. Makassar kan ada Wapres dulu, ya, makanya ada. Di Papua, woi, Indonesia Timur nggak ada, Nusa Tenggara kagak ada, Heeh, cuman ada sama di sekali. Makassar sama deh, Jawa juga sebagian aja kecil pisan. Heeh. Jakarta, Bekasi, Hmm. Cikampek, Bandung, mana Solo, lagi? Bogor. Solo, karena ada Oh. presiden, saudara-saudara. Oh. Surabaya, Baik. enggak. Jadi kalau mau ada sinyal, jadilah presiden atau wapres. Itu kan 5G kan kita nggak fair dong kalau 5G Heeh. mah ya di dunia juga banyak yang nggak punya kalau 5G ya. Iya, Eh, iya. Terus kita cari yang lain ya. Heeh. Network coverage, Mm-mm. network coverage. Oke, di sini country Indonesia kan. Mm-mm. Kita pilih pilih operator carrier teh operator pan ya. Mm-mm. Mm-mm. Mau yang mana? Telkomsel aja pasti gede Ya, ya. Telkomsel Yang lain lah. kan lebih butut lah ya. Tapi ini jadi kayak iklan, nggak enak sebenarnya. Telkomsel yang paling bagus di Republik ini. Nah, siap. Jadi ya beginilah kondisi Republik Indonesia penuh dengan lobang, bolong. Ini namanya blank spot kalau Oh. istilah orang jaringan blank spot, gitu ya. Jawa kelihatannya lumayan penuh pan. Ntar dulu dibahas yang lain dulu pan. Mm-mm. Kalimantan, kasihan.
Sulawesi kasihan, tapi perhatiin Sulawesi Selatan agak beda sama Sulawesi yang lain ya. Karena Iya. di sini ada Wapres. Beberapa. Ini kasihan pisan. Aduh, ini Papua kasihan. Ini kalau mau gelo mah bandingin sama Australia sekalian. Kagok, Australia itu. Australia kan kasihan banget. Tuh, tapi kan kita lagi Indonesia ya. Harus diganti Oh sama iya. Australia ya. Oke, Udah ini enggak kali setelah ya. Indonesia ya. Sekarang kita masuk ke Jawa ya. Mm-mm. Jawa, loh, Jawa parah. Jawa Iya. Selatan lah kalau mau antara utara sama selatan ya. Utara kan Pantura ya. Pantura Heeh. rada bagus, selatan bolong-bolong, men. Oh. Gitu. Jadi kondisi realnya ini ya nunggu loading heula. Iya itu loading. Ya, tapi Ini kira-kira kondisi bener-bener realnya kayak, gitu. Jadi aduh kondisi lagi nggak ada real sinyal nih, ya itu spot itu gitu ya Pak ya. iya, jadi kalau kan pertanyaan tadi kondisi apa? Koneksi Akses internet internet ya, akses internet. merata. Ya, Mm-mm. ya inilah kondisinya. Jadi kalau ada orang petinggi ngomong, wah Indonesia akan di cover 4G segala macam, ya kita nggak usah banyak cincong lah, lihat aja langsung data yang ada di internet, guys. Oke, Enperf siap. Saya save ini Pak. Ya, konsekuensi dari ini adalah kita perlu cari solusi ya, Mm-mm. itu. Oke. Nah, Dek, kalau Oke, ini pertanyaan kondisi sinyal ya. kejawabnya Pak. Siap. Kejawab. Kondisi sinyal mengenaskan. Mengenaskan. Tapi harus ada data ya. Kita nggak boleh ngomong kayak gitu kan. Jadi ngomongnya kondisi sinyal ya kasihan lah. Nanti harusnya dibandingin nih. Caranya harus bandingin sama Australia nih. Australia. Ya udah, Australia. boleh. Coba carrier-nya apa? Mungkin Telstra kali yang bagus ya. Telkom Australia, Telstra teh. Telkom Oh, Australia. Coba kita lihat. Kenapa? Tidak ada sinyal. Ini network coverage harus diklik dulu kali ya. Kok nggak ada sih? Kenapa nggak keluar? Ini mah 5G deh. ini kesini. Ya harus ntar cari-cari lah gue. Ntar saya otak-atik ini Pak. Ya, Penasaran juga. biar fair kita banding-bandingkan antara kita sama negara lain. Tapi paling enak sih kebandinginnya sama negara tetangga sih. Asia Tenggara Asia gitu ya, Tenggara, Pak ya, ASEAN. misalnya. Bandingkan Indonesia dengan apa? Singapura. Singapura mah curang ya, kan negara kecil lah, udah pasti gampang urusannya. Kalau mau bandingkan dengan Thailand, sama Malaysia, sama Vietnam. Malaysia sih, ya. Nanti kalau udah bandingin gitu kelihatan Indonesia kira-kira setara sama Timor Leste. Nah, karunya amat ya Allah. Wis gak enak, yang lain lebih bagus-bagus. Eh, Gitu kira-kira. Sok, apalagi? kita lanjut. Nah, kalau menurut Pak Ono, internet murah teh kan penting ya bagi masyarakatnya. Kenapa ya? Ya internet. Internet Intinya murah. internet penting bagi masyarakat. Heeh. Kalau bisa murah gitu ya. Heeh. Internet penting kan kita udah tahu sendiri lah. Sekarang semua serba online kan, belajar online, kerja online, segala macam online. Kagak ada internet mati semua kan. Jadi penting karena dari sisi itu. Nah, kenapa murah? Karena bangsa kita teh nggak bisa beli. Jadi sebenarnya sesederhana itu. Dan itu bisa ngelihat sih sebenarnya kalau mau ngelihat mah gini lah caranya ya. Lihat Twitter saya lah. Heeh. Bisa masuk ke twitter.com/onowepurbo juga bisa lah. So, lihat di Twitter saya. Obrolannya seperti apa. Tapi sekarang udah mulai berubah sih. Ini obrolannya bukan internet murah ya. Obrolannya kayak gini nih ini. Orang teh pengen pinter dan pengennya gratis. Gitu ya. Terus ini bilang nih kalimatnya Subandi Halim. Saya sudah coba login tapi hasilnya seperti ini Pak. Terus saya jawab, ini orang ini Subandi Halim berusaha masuk ke server e-learningnya saya. Oke. Udah gitu dia ada masalah. Terus saya bilang, biasanya sudah saya approve semua manual, coba login, mungkin salah password. Nanti lihat lagi bawahnya. Ini saya posting sebelumnya kayak gini, tanggal sekian nanti saya ada seminar tentang ini. Terus orang bilang, boleh nggak dilihat di YouTube? Saya bilang nanti saya rekam, nanti silakan lihat dulu.
Di YouTube. Jadi ini kelihatan banget orang tuh pengen pinter semua nih. Lagi posting hari Sabtu besok saya ada acara gini gini gini. Link daftarnya kemana gitu. Pasti banyak yang nanya-nanya gitu, banyak banget nih. Terus Pono numpang tanya kalau open course di ITTS masih ada nggak? Soalnya saya daftar, kenapa email saya nggak dapat konfirmasi? Soalnya emailnya diblokir sama operator. Si geblek teh. Iya. Iyalah, ada diblokir, dikira spam. Akhirnya saya kerjain manual ini teh. Oh. Jadi intinya orang kan sederhana maunya ya, orang pengen sejahtera, orang pengen pinter, dan itu memang pakai internet. Tapi orang kan rata-rata, terutama orang Indonesia kali ya, rata-rata pada nggak punya duit. Nah, gimana caranya kita bisa sejahtera? Gimana caranya kita bisa pinter? Gimana caranya kita bisa cari duit tapi nggak punya duit? Buat internetan segala macam, buat bayar SPP nggak punya duit. Ya udah saya bilang, nah ini contoh real banget ini mah ya. Jadi bukan hanya internet murah sebenarnya isu gedenya nih. Orang pengen, nah ini kita akhirnya, saya kebetulan wakil rektor sih ya. Jadi agak berkuasa sedikit lah. Institut Teknologi Tangsel. Ini saya posisi sebenarnya dimintanya jadi rektor, cuman gue males sih. Gue bilang, males rektor mau enggak gue. Banyakan administrasi rektor. Saya wakilnya aja dah. Nah, udah gitu saya bikin ini nama situsnya teh opencourse.itts.ac.id. Gampang diinget ya. ITTS Institut Teknologi Tangerang Selatan. Open course karena kuliahnya terbuka, free. Ini nggak ada ini ya. Tidak ada SPP dan semua orang boleh daftar. Gratis. Cuman karena banyak yang daftar, akhirnya sama Gmail sama segala macam dianggap kayak, kan waktu daftar kan gini, daftar. Terus kan kita ngasih email buat autentikasi ya. Karena sering keluar email kayak gitu, dianggap spam, sialan. Gitu. Diblokir, akhirnya makanya banyak yang komplain kayak gitu. Terus saya kerjain, saya masuk ke sini. Ini ada ini, saya approve manual. Coba saya satu-satu bener asli. Yang keblokir ya. Oh ini udah nggak ada, udah nol. Jadi sekarang kalau yang di 3.605 tuh Pak. Iya 3.600. Kalau yang di open course ini, saya ada situs satu lagi yang ini teh, ini e-learning rakyat yang ini. Yang ini ada 53.000 kalau yang di sini teh. Mahasiswa yang ngambil. Udah gitu, saya kan rada error sedikit lah orangnya. Udah gitu saya giniin. Ini contoh nih kuliah cyber security ya. Saya kasih lihat aja kuliahnya. Ini free, nggak usah bayar apa-apa. Udah gitu, saya kasih lihat kuliah beneran ya ini. Cyber security, ini kuliahnya, ini kuliah beneran, ini kuliah S1, S2 nih sih sebenarnya. Cuman ini kita kasih buat S1 lah biar rada-rada gelo lah. Jadi kuliah beneran, ada linknya semua, ada di YouTube, ada kuis segala macam gitu ya. Dan terakhirnya yang paling kurang ajar, paling bawah, kalau Anda dapat nilai lebih dari 90, jadi 40% UAS, 30% UTS, 30% rata-rata kuis, dan UAS UTS kuisnya boleh dikerjakan berkali-kali, tidak ada batas di berapa kali dikerjain, dan soalnya random banyak banget. Ini soalnya sekitar 6.000-an soal, boleh dikerjain random, diambil nilai terbaik. Kalau hasil akhirnya di atas 90, silahkan diambil sertifikatnya gratis. Nah ini kita diklik ini sertifikatnya. Ini tadi perhatiin kan 3.000 ya orangnya ya. 3.000, nah, yang dapat sertifikat cuma 34 orang. Dan ini saya bisa di-download free. Ini saya kasih lihat lah ke bawah orang-orangnya. Nih orang-orangnya ya. Terpilih pisan ya, maksudnya. Tapi ya secara alamiah aja ini mah ya. Nah ini kita bisa download nih. Bisa download. Free ini teh. Bisa di-download. Nih, ntar. Ini dia, ini sertifikatnya. Gitu. Oke, kuliahnya cyber security, namanya siapa? Nah, yang penting di sini nih. Ini ada QR code. QR code-nya buat iya. QR code-nya teh buat ngecek ulang. Jadi nanti kalau ada, kan dia bisa pakai sertifikat ini buat cari kerjaan segala macam ya. Nah, nanti pemberi kerja kan tinggal nyekan nih QR code-nya. Nanti scannernya akan lari ke open course ITTS, ngecek ini bener nggak dapat lulus kuliah cyber security gitu. Jadi bisa dipakai, dan ini free ya, hati-hati. Ini free, bisa dipakai buat cari kerja segala macam. Terus kita rada gelo lagi. Anda yang dapat sertifikat ini, silahkan daftar ke ITTS jadi mahasiswa. Kalau Anda pintar, kita kasih beasiswa, Ban.
Dah, keren kan? Udah dapat beasiswa. Udah gitu, kita bikin lagi gelo lagi. Kalau Anda sudah ngambil kuliahnya di open course, udah lulus di open course, Anda nggak perlu lagi ngambil kuliah yang lulus tadi di ITTS benerannya. Jadi kuliah ini teh waktu kita daftar jadi mahasiswa ITTS, kuliahnya langsung jadi kredit S1. Jadi cepat kuliah. Oh gitu. Dan ini sekarang saya udah mulai, ini kejadiannya kenapa sampai kejadian kayak gini, soalnya guru, ini kan kita waktu itu ngomong sama kepala sekolah di sekitar kampus ya, SMA gitu ya, SMA, SMK. Ini ada kampus namanya ITTS, silakan siswanya daftar. Udah gitu kepala sekolahnya ngomong, boleh nggak siswa kita daftar sebagai siswa SMA belum lulus. Jadi boleh nggak siswa SMA belum lulus daftar? Ya kita kan orangnya gelo semua ya. Silakan aja. Pokoknya nih kuliahnya open, kebuka, silakan. Kalau Anda siswanya bisa lulus ya bagus lah. Kita terima. Jadi kita tidak ada ujian saringan masuk. Oh ya? Iya nggak ada. Asli nggak ada. Siga UT Pak jadinya. Lebih dahsyat dari UT. Iya. Kalau UT kan Anda masuk UT baru dikasih ilmu, Ban. Heeh. Kalau ini mah Anda dapat ilmu, terus Anda masuk, bisa ditransfer jadi kredit S1. Jadi ini lebih dahsyat daripada Mendiknas yang sekarang. Dia kan ada kampus Merdeka Belajar gitu ya. Artinya si mahasiswa boleh ngambil kuliah di kampus lain. Atau mahasiswa boleh ngambil kuliah di perusahaan gitu ya. Kalau kita, lu bukan mahasiswa, lu bukan apa-apa, lu bangsa Indonesia, silakan ambil ilmu di tempat kita gratis. Makanya kemarin akhirnya saya bantuin anak-anak UT, akhirnya teman-teman UT minta tolong ke saya sih. Nah, minta tolongnya gini kejadiannya. Nah, kuliahnya ada di sini. Saya kasih lihat lagi biar panas. Si Ono mah gelo-gelo. Ini udah kebayang gilanya ya, yang ini udah kebayang gilanya. Nah, ini Pak Ono amal jariah nih yang dicari nih. Iya, ya umur tinggal berapa tahun lagi. Nah, ini saya kasih tahu ceritanya gini lah. Tadi kan sinyal parah pisan banyak. Mana teh ini ya pokoknya parah ya. Telkomsel parah lah ya, sinyal parah ya. Ini sinyal parah. Teman-teman UT ngobrol, kita lagi ngobrol sama teman-teman UT ya. Terus terbuka lagi ngobrol gini. No, ini masalah kita. Kan mereka pakai jaringan nih, UT kan pakai jaringan pisan. Udah gitu nggak ada sinyal di daerah, Ban. Terus gimana caranya supaya e-learningnya UT nyampe ke daerah itu? Pusing Ban dia. Saya bilang gini, sok inilah, bikin aja internet offline. Pusing Ban. Internet offline pernah kebayang? Enggak. Hah? Enggak. Nih, kata kuncinya internet offline Ban ya. Langsung solusi internet offline tanpa kuota gratis. Udah ada men, di Google juga ada. Coba kita lihat yang ini. Internet offline solution detail description benchmarking. Keren di jurnal men, jurnal. Diklik ya, klik aja. Coba kita lihat ini kelakuan siapa ini. Kenapa ini nggak bisa diklik? Aduh, rese, punya dosa apa nih gua? Iya, nggak bisa masuk sih. Oh, ini masuk nih. Masuk ya. Nih masuk ya. Silakan dilihat. Tahu sama Dahlan Jogja. Ya, ngerti tahu ternyata Tahu. Nah, yang nulis siapa ini yang penyakit yang gelo ini? Nah, masuk jurnal udah. Ono. Nah, jadi teknik ini udah gitu saya jadi alat yang dipakai kayak gini doang sih. Raspberry Pi. Ini barangnya. Oh, Raspberry Pi punya si itu, Pak. Kayak si siapa, Pak? Yang Garut si apa Garut tuh. Si Dewis. Dewis Akbar. Persis. Ini kan segede gini, Ban. Udah gitu, server yang ini teh ya. Tadi yang ini mana sih tadi teh? E-learning saya teh. Ini nih e-learning saya yang ini ditaruh di sini. Gitu. Ini kan murah, bisa dibeli nih. Ini harganya tuh, harga yang mahalnya nih 1,5 juta lah yang mahal di Tokopedia. Oke, tapi ada yang harganya 550.000. Kayak gini-gini bisa murah sih harganya, bisa harga gila juga ada ya. Jadi bisa murah. Jadi saya kenalin kita bisa pakai kayak ginian gitu ya. Tapi kemarin akhirnya
teman-teman UT ini terlalu ya buat sekolah mungkin oke lah, tapi kalau buat universitas kan kekecilan. Jadi mereka pakai ini sih akhirnya Gigabyte Bricks. Pakai ini sih. Nih pakai kayak ginian. Harganya sekitar segini ya. Harganya Itu sekitar untuk ngapainnya, Pak? jadi server e-learning. Server e-learning. Nah, jadi si materi-materi ini semua sorry tadi mana internet offline tadi teh? Mana sih? Nih ya. Ini internet offline tadi ya. Nah, caranya cara berpikirnya sederhana banget. Semua materi yang mau diajarin dikopiin ke server yang blow on ini, udah. Ditaruhlah di kampung. Udah gitu dikasih wifi. Udah gitu orang bisa akses wifi lokal kan, nggak pakai pulsa kan? Oh, wifi lokal. Iya tuh kita harus, tapi kan istilahnya biar keren internet offline. Oh ya. Kalau orang rada ngerti teknik mah siono mah setan. Penipuan itu. Oh, pakai wifi. Kalau orang teknik tahu pakai wifi. Itu mah biasa aja. Tapi kan pada nggak kepikir kayak gitu. Jadi pakai wifi udah gitu nyala lah, udah gitu bisa belajar online 24 jam nggak pakai pulsa apa-apa gitu. Nah ini semua udah di situ. ya, dan itu kita ini kerjaan serius sih, nggak bohongan ini mah kayak kelihatannya kayak bercanda ya. Nah udah gitu akhirnya saya bikin sama teman-teman UT tuh kuliahnya. Internet offline kita bikin kuliahnya di open course ITTS ACID dan nanti akan dikopikan ke universitas terbuka juga. Jadi ini kuliahnya lagi dibuat nih. Ini kita lagi buat nih. Ini materi serius sih, kuliah sih. Kuliah beneran. Nanti akan ada sertifikatnya juga. Udah gitu, bentar, bisa nggak saya masuk ke ganti account? Kita lagi bikin bukunya juga sih. Tapi nggak bisa pakai account yang ini, harus account yang lain. Buka. Saya taruh di Google Drive, kita lagi ngedit barengan sama teman-teman di UT sih. Jadi bukunya akan dilepasin, kuliah akan dilepasin, dan yang udah nanya banyak sekolah. Jadi kejadiannya teh gini, orang Diknas sama Kominfo kemarin bikin webinar. Sekitar 2 minggu yang lalu lah gitulah. Webinar. Pesertanya guru-guru. Se-Indonesia sekitar 1.500 guru. Wah, orang Diknas sama Kominfo ngomongnya gini, wah komputer ini, TIK, internet ini bagus buat pendidikan, kayak gini, kita bisa e-learning, bisa itu segala macam. Saya kan monitoring chattingnya guru-guru, semua nanyanya sama guru-guru, Pak, di sini kagak ada sinyal, solusinya apa? Semua nanyanya kayak gitu semua. Jadi bukannya komputer bagus buat pendidikan, bukan, pertanyaannya sih kagak ada sinyal, di sini nggak ada listrik. Terus gimana kita? Ya udah saya chattingan, saya kasih tahu nih kita lagi sama UT lagi ngerjain ini nih. Jadi obrolannya beda banget antara yang diomongin sama saya kan nyuri start gitu ya. Mereka nanya saya balesin semua. Jadi kayak gitu. Dan ini juga ada tentang ini juga saya terangin nih tentang listrik. Nih, listriknya gimana, pakai tenaga surya, fotovoltaik segala macam, diterangin semua di sini. Wih. Parah ya. Parah sih, Pak. Jadi tadi bukan hanya internet murah sih. Jadi gimana kita bikin ekosistem supaya dengan kondisi yang serba terbatas kita tetap bisa maju sih sebenarnya. Internet kan cuma salah satu aja alatnya. Tapi kita bisa belajar, kita bisa pinter, kita bisa macam-macam sih sebenarnya. Bisa dagang, segala macam. Dan ini semua terjadi karena memang orang banyak nanya sih. Pono ini gimana solusinya? Ini gimana? Ya udah kita bikin. Orang lucu-lucu kok alat-alatnya. Gitu. Nah, penasaran Pak. Jadi yang si internet offline tadi udah di mana aja tuh Pak? Sekarang ini jadi ceritanya gini. Saya kan orang gelo ya. Jadi saya udah eksperimen aja sih. Terus kemarin jadi kemarin eksperimen nyoba. Udah gitu presentasi di conference di Oman. Orang Arab ngerubung saya, ajarin kita dong segala macam. Dengan modal itu, saya ngomong dong, ngobrol sama orang UT segala macam, sama Diknas segala macam. Tapi Diknas nggak peduli. Nah, UT yang serius banget dan dia akan untuk ini sampai Desember besok ya. Mereka akan gelar di 5 lokasi sampai Desember besok percobaan. Kalau ini berhasil, mereka ada sekitar berapa? 200 atau 300 lah, UPBJJ lah, unit pelaksana belajar jarak jauh kayak gitulah ya. Kayak kelas jauh lah. Ada berapa ratus dan mereka akan gelar di situ. Jadi UT akan gelar duluan. Nah, tapi kan saya udah bilang sama UT dari awal saya udah bilang, UT, ini tolong cara berpikirnya jangan buat UT. Tolong ini pikirnya buat Republik.
Hmm. Jadi apa yang kita kembangin ini, jadi jangan berpikir buat UT doang. Tolong dibuka, abis kita bikin bikin e-learning lah, bikin buku lah segala macam, supaya semua orang bisa nyontek UT dan sebisa mungkin jangan pakai alat yang mahal. Sebisa Hmm. mungkin pakai alat yang murah supaya semua orang gampang nyonteknya. Kalau mahal Hmm. semua susah nyonteknya. UT-nya Jadi, mau tuh Pak. hah? UT-nya mau begitu. Ya mereka agak kaget juga di awalnya kan biasalah kalau orang-orang kampus negeri kan mikirnya gue harus jagoan gitu kan, maunya paling mahal paling hebat. Si Ono datang ngomongnya lu jangan jadi paling hebat. Tapi akhirnya mereka ngerti, oh iya bener dong, harus gitu kita supaya kita jadi kalau mau jadi pemimpin kan gitu ya, gimana caranya supaya kita bisa mempengaruhi yang lain lah. Ya, karena Mm-mm. yang lainnya miskin kan nggak mungkin kita pakai alat yang mahal. Dan kalau bisa kita bikin semua sendiri gitu. Hmm. Beda ya mikirnya lain pisan ya. Ya, lain pisan dipikir takep tuh kapikir ya mah. Aduh. Nah Itu ini aja yang internet murah aja juga gelo loh itu sebenarnya. Coba ini ya wajan bolik lah yang tadi disebut. heeh, Wajan bolik aja ya. Udah ya. ngerti kan kalau wajan bolik. Coba kita cari di internet wajan bolik. Sederhana aja, coba lihat gambar. Semua tahu ini wajan bolik. Coba lihat ke bawah. Coba lihat. Ada enggak? Ini websitenya banyak banget loh. Banyak kan? Banyak. Banyak banget pisan, Ban. Oke, banyak pisan kan? Coba lihat. Semuanya Indonesia ya. Semua Indonesia. Semua Indonesia. See more anyway. Indonesia semua. Ini semua Indonesia nggak ada bule. Semua Heeh, Indonesia dan ini ratusan website. heeh. Jadi yang dahsyat adalah gini cara berpikirnya. Ini suatu teknologi yang sederhana dan akhirnya jadi merakyat banget dan semua orang jadi bisa bikin internet murah sendiri Hmm. gitu. Jadi cara berpikirnya gini, gimana caranya kita bisa mempengaruhi seluruh republik sih sebenarnya. Gimana caranya kita ngerubah republik sih sebenarnya gitu. Oke. Dan akibatnya yang terjadi adalah di dunia yang bisa bikin seperti cuman Indonesia sih, yang punya jaringan rakyat yang gede banget kayak gitu ya cuman Indonesia sih. Makanya saya kemarin dapat penghargaan itu kan, Postel. Oh. Jadi Postel, kalau ini ceritanya gini ya, Jonathan Postel. Saya kasih ini dulu lah, kisah dulu lah. Eh, udah tahu kan ada domain di internet ya? Domain, heeh. .com, Astra kan Heeh. .co.id kali ya, Ya, Astra.com atau .co.id nggak tahu gue. kok ID Astra.co.id. Ada .com, ada .us, ada .apa segala macam. ya. Pertanyaannya, coba bisa jawab nggak? Siapa yang pegang dot itu? Tahu nggak? Di awal internet siapa yang pegang? Tahu? Nggak tahu Pak. Nggak tahu. Ini orangnya. Si ini John George Foster. Foster yang pegang. Terus kalau ngerti internet kan ada IP address kali ya? Tahu IP address? IP, Hah? IP bukan? IP, Internet Protocol Address. Kayak Tahu, nomor, tahu kan? tahu. Yang pegang John Postel. Oh. Jadi nanti kalau nanti kita tahu teknologi internet lagi, internet komunikasi dengan nomor port. Misalnya web nomornya 80, terus nanti kirim email port nomornya 25. Yang kontrol itu semua John Postel. Dan dia yang Gitu. kontrol semua sampai dia meninggal. Heeh. Jadi internet itu Gitu. dibikin sama si John Postel ini. Jadi bisa Hmm. dibaca sih di Wikipedia, di mana bisa dibaca. Jadi ini jasanya dahsyat banget. Oke, Oh. untuk mengenang jasa John Postel ini muncullah namanya Internet Society. Tapi Internet Society dibentuk waktu John Postel masih hidup ya. Masih dong. Ini kayak DPR MPR-nya internet lah Internet Society teh. Ini jadi kayak DPR MPR ya pokoknya Non-profit lembaga ya. tertinggi di internet yang ngasih arah ke internet sebaiknya kemana jalannya. Oh, Di oke. bawahnya Internet Society nanti ada Internet Engineering Task Force lah, ada macam-macam. Oh. Mereka yang Internet Engineering Task Force adalah yang bikin standar-standar internet dan sebagainya. Jadi ini ada Internet Society. Nah, kemudian Internet Society ini bikin untuk mengenang jasanya si John Postel, bikin John Postel Award. John Oh. Postel Award gitulah. The Society ini bikin John Postel Award. Nah, ini dia awardnya. Kita bisa kelihatan nih. Ini Internet Society dan
dia akan ngasih award ke orang-orang gelo-gelo kayak John Postel sih. Nah, ini Terus tahun Pak Ono kemarin dapat. ini Ono 2020. Oh itu 2020 iya. Ini siapa? Mantap. Kacau ya. Kacau ya. Ah, Jadi setahun sebenarnya satu Pak. Hah? Setahun satu. Setahun satu, hanya orang terpilih banget gitu. Parah ya. Dunia loh ini. Dan Iya, ini iya, adalah penghargaan tertinggi di dunia internet. Ini penghargaan tertinggi banget di dunia internet. Gitu. Serem ya. Serem Pak. Serem ya. Parah ya. Parah banget ya. Enggak, orang banyak gak nyangka sih. Maksudnya kalau kita lihat kayak wajan bolik, oh biasa aja gitu ya. Coba lihat ini, segini banyak men. Ini di negara lain nggak ada yang seperti ini. Ini hanya terjadi di Indonesia dan ini dahsyat banget. Coba kita cari lagi yang namanya inilah RT RW Net. Wah ini berhalaman-halaman lagi nih mah. Ini berhalaman-halaman sama. Iya sama. Sama, dahsyat. Udah gitu kita carilah di Bukalapak lah. Kalau mau gelo lah, Bukalapak. Udah sampai merakyat banget. Kita masukin kata kunci wajan bolik di Bukalapak pasti keluar nih. Wah, Langsung banyak yang jual ya Pak. iya. Jadi secara ini ngerubah sih sebenarnya. Kita ngerubah ekosistem nih. Didagangin. Dan itu teh nggak dipatenin sama Pak Ono kan ya? Nggak ada. Nggak Disengaja ada ya? itu. Disengaja nggak dipatenin. Emang tujuannya buat ngerubah. Disengaja dilepasin. Iya. Kalau sekarang udah lebih dahsyat sih. Ini juga sama nih perhatiin. Kalau perhatiin baik-baik, ini emang dipatenin kuliah-kuliahnya. Di-free-in semua. Terus udah gitu yang ini. Masuk ke channel saya lah, YouTube. Nih ya. Heeh. Ini Ono Center lah. Walaupun udah dapat ini ya, udah dapat apa sih? Udah dapat teguran dari mana sih? Dari YouTube. Kenapa? Karena kebanyakan video tentang hacking. Oh, Udah dapat 4 teguran. Lalu kalau macem-macem channel lu gua delete. Ini subscribernya nggak banyak sih, emang cuma 1.150, hampir 160.000 lah. banyak Pak. Ya enggak lah, sama Atta Halilintar ya kalah lah. Tapi ini videonya saya bandingin sama Atta Halilintar segala macam, saya berani taruhan video saya banyak banget. Ini pun udah saya delete sebagian besar. Karena tadi udah udah ditegur sama YouTube, jadi kepaksa saya delete. Jadi Oh di delete video yang tadi itu. ya video-video yang terlalu vulgar gitu saya deletein. Ini aja udah ada 2.300 video. Gitu. Dan udah gitu saya kerjain ini lagi yang rada gelo nih. Ini ada perpustakaan nih. Ntar saya kasih lihat lah perpustakaan saya nih. Ini perpustakaan, tapi ini agak-agak nyolong sih. Soalnya saya kan dulu saya dulu kepala perpustakaan di ITB. Salah masuk folder. Mana VAR, data, library 2. Ini saya kasih lihat buku ya. Sukanya buku tentang apa? Oh saya udah lama nggak baca buku Pak. Ya, topik apa yang disukain lah. Oh olahraga. Olahraga, oke. Saya akan masuk ke olahraga ya. Masuk library 3, books. Saya masuk ke outdoor. Nah outdoor boleh. Outdoor. Ini ada bike, camping, cooking, diving, fishing, ada sport. Mau yang mana? Sebut dulu aja mau yang mana dulu. Yang baik aja dulu Pak. Baik. Wah, baik. Ya, ini sepeda ya. Loba men, loba. E-book semua nih Pak. Hah? E-book semua ya. E-book men, PDF. Oh, Mantap. mau yang mana? Gila kan? Kalau nggak cara nyarinya gini lah. 2021 ya. Tinggal dikit kan. Ini ada maintenance teknik segala macam. Seserius ini. Coba aja. Ih. Stres lu bacanya lu. Bukunya bukan buku IT doang loh. Ini Iya. Masya Allah. ini
history ya, bicycle industry. Heeh. Ini rada serius yang ini mah. Ini serius, ini tulisan wungkul, ini mah males gue Iya. bacanya. Yang tadi Dun, yang sejarah tadi banget serem. ini. Kita masuk ke buku anak-anak ya biar seru. Bagaimana caranya anak-anak ya. Saya masuk ke data library 2 lah. Books. Anak-anak teh toddler, ada school, ada toddler. Toddler buat anak kecil ya. PQRS toddler buat anak kecil. Ada Disney, saya masuk ke knowledge lah. Ini buat anak-anak ya. Nah, mampus lu, banyak banget bukunya. Oke, saya sembarangan aja lah. Misalnya Illustrated Guide to Astronomical Wonders. Ini astronomi lah, ruang angkasa, planet, kayak gitu-gitulah ya. Waduh, lemot gede bukunya. Gambarnya banyak. Nih, kayak gini buat anak-anak pisan ini mah. Bentar. Wah, ini mah yang bagus yang DK Yang ini tulisannya kebanyakan. Ini tulisan kebanyakan, cari yang DK lah yang bagus mah. Bentar. Search ini ya. DK. Saya sampai tahu yang bagus yang mana. Ini DK ini bagus nih. DK ini Itu teh bagus. publishernya, Pak? Iya, Apa publishernya. penulisnya? Publisher bagus banget. Saya suka banget sama buku. Ini kayak gini aja ya, Flight misalnya ya. Flight kan pesawat terbang ya. Heeh. Oh, yang bikin Eyewitness. Iya. Oh. Bagus pisan, Ban. Bagus Iya, pisan iya. kan. Zaman kecil kan nonton ini nih. Iya. Halus, Ban. Ya, Saya pisan gelo, Ban. Udah gitu, saya bikin gini, udah gitu teh. Masuk ke, orang sering nanya, kan saya sering ngasih lihat kayak gini, kalau lagi saya webinar saya kasih lihat. Udah gitu orang nanya, boleh nggak ngopi? Nah, sekarang saya kayak segini. Saya turun ke bawah sini ya. Saat ini perpustakaan digital Ono sekitar 7 tera sih sebenarnya, 7 lebih, hampir 8 tera lah. Tidak di hosting di internet karena gua nyolong. Terus saya kasih warning, 99,9% bahasa Inggris. Oke, kalau Anda, dan kejadian orang ngasih harddisk buat ngopi, udah gitu komplain pertama kali, Pak bukunya nggak ada yang bahasa Indonesia, ya capek deh gue bilang. Nah, udah gitu orang sering banyak nanya, bayar berapa? Saya jawab gini, silakan baca aja, lu bayar pakai doa setiap sudah sholat, semoga amal ibadah saya diterima. Ya. Terus saya kasih tahu cara ngirimnya gimana segala macam. Jadi hampir tiap minggu adalah satu harddisk dikirim sama orang, saya kopiin, dan itu kopinya nggak 1 tera 2 tera sih, kadang-kadang sampai 4 tera gitu, di kopi semua. Gitu. Jadi teknik buat ngasihin ilmu bukan sekedar e-learning ya, terus udah gitu video, YouTube di free-in semua, dilepasin, e-learningnya semua dilepas. Gitu. Siap, Pak. Ini kayaknya udah menjawab pertanyaan. Ada pertanyaan gini nih, Pak. Ya. Bagaimana kontribusi gerakan dan teknologi yang telah Bapak ciptakan, terutama di masa yang setahun belakangan ini? Ya udah yang tadi itu, Pak ya. Iya betul. Contoh paling gampang mah wajan bolik. Ya. Tapi kuncinya sebenarnya gini lah. Kunci sederhananya gini. Bangsa ini teh pengen, semua orang teh pengen pinter, semua orang teh pengen sejahtera, dapat rezeki, dan banyak banget orang Indonesia yang nggak punya duit, kere segala macem. Jadi mereka pengen itu semua tapi nggak bisa akses karena nggak punya duit, nggak bisa sekolah, nggak punya duit. Ya udah, caranya gitulah, kasih free aja. Kasih free aja. Tapi itu bukan berarti si Ono jadi miskin ya. Ya memang Ono nggak akan jadi kaya raya sih. Cuman Ono nggak jadi jatuh miskin banget gitu. Karena banyak banget yang bantuin akhirnya. Nih ya, saya kasih lihat ya. Dahsyat loh. Asli loh, dahsyat banget. Ini server e-learning rakyat. Ini saya masuk kuliah sembarangan lah yang inilah ya. Kuliah sembarangan. Nih, peserta mahasiswanya hampir 53.000. 53.000. Oke. Ini mesinnya saya dikasih gratis sama yang punya hosting. Jadi dia cuma ngomong gini suatu hari, ini 6 atau 7 tahun yang lalu lah dia ngomong gini, Pono mau mesin nggak? Ya mau aja. Udah nih saya kasih nih IP address, ini username password, silahkan Pak Ono pakai buat apa aja. Enggak sih, saya pakai buat e-learning langsung. Setengah jam ini saya bikinnya, setengah jam. Ini kan hampir 53.000. Jumlah mata kuliah dalam sini ada 700 mata kuliah.
Udah gitu banyak guru-guru kayak sekarang kan kerasa banget ya guru-guru pengen belajar e-learning segala macam. Akhirnya mereka pakai ini buat belajar, bikin e-learning segala macam. Jadi ini kita masuk ke depan aja ya, ke halaman situs ya. Rumah saya ya. Halaman situs ke depan lah. Ke homepage di depan biar bisa dibaca. Halaman situs kali. Mana ya? Site. Sorry. Sini aja ya. Ini harus nih. Moga bisa dibaca. Nah ini saya gedein. Oke. Ke bawahin. Oh ini kuliahnya berlaku buat Politeknik Bengkalis ya. Jadi kalau ada yang dapat nilai 90 langsung bisa jadi kredit sarjana D3 sama D4 di Politeknik Bengkalis. Di ITTS juga boleh. ITTS juga bisa. Iyalah karena gua kan penguasa. Jahat. Nah ini yang penting ini mesin e-learning rakyat banyak digunakan untuk memadaikan guru-guru tentang e-learning dan ini kejadiannya sebelum pandemi ya. Jadi sebelum pandemi kita pakai buat kasih training guru-guru secara swadaya masyarakat tidak didukung oleh Diknas, minta maaf aja. Lebih dari 80 kota dan kita sudah mentoring 16.000 guru di Indonesia. Dibantu sama teman-teman di Koktik, sama PGRI dan sebagainya. Oke. Waktu itu ini masih 47.000 orang yang pakai, sekarang udah 53.000. Iya. Gitu. Oke. Jadi yang ngasih donasi macam-macam banyak banget donasi asli. Jadi nggak bikin jatuh miskin banget sih, tapi nggak bikin kaya raya sih emang. Kalau lu nanya kaya raya kayak direktur Astra emang nggak bisa. Ini bekal akhiratnya nih udah kebanyakan nih Pak Ono nih. Oh gitu. Ya udah ikutan aja, gue bagi-bagi lah, tenang aja. Masya Allah. Sok, Nondi. Iya Pak Ono. Industri 4.0 nih Pak. Tentunya tidak dapat terwujud tanpa literasi digital yang merata. Apakah Indonesia sudah siap untuk mewujudkan industri 4.0? Oh aduh. Seru kalau pertanyaannya kayak gitu. 4.0 itu maksudnya Internet of Things ya Pak, berarti Pak? Lebih dahsyat dari itu sih sebenarnya. Oh, beda lagi. Atau gue kasih lihat kondisi realnya ya. Oke. Iya, boleh Pak. Si Ono parah kasih realnya. Gue kasih lihat presentasi saya langsung aja di BPS ya. BPS lagi, BPK. Sorry, salah masuk folder, masuk library. Masuk Ono Bahasa Indonesia, masuk application, OWP, ada di bawah sih. Ini dia Foresight. Yang mana ini? Yang ini dia. Jadi Foresight tuh apa ya bahasa Indonesianya? Kita pengen ngeliat ke depan seperti apa. Jadi waktu itu yang undang ini acara bulan 4 tanggal 25 nih, ada tanggalnya saya tulis. Jadi yang undang ini teh BPK, Badan Pengawas Keuangan. Oke. Cuman ini BPK lagi ngembangin dirinya bukan hanya ngawasin keuangan, tapi dia pengen juga mengawasi yang sifatnya substansi. Kalau keuangan kan cuma finansial aja. Ini program pemerintah jalannya bener nggak? Arahnya bener nggak? Jadi lebih ke arah substansi. Terus saya diminta ngomong soal IT dan COVID. Oke, tadi pertanyaannya industri 4.0 ya. Nah, industri 4.0 itu kayak gini nih. Kayak gini bentuknya. Oh, kayak gini ya. Jadi kan tadi kan ngomongnya IoT, Internet of Things, ada sensor, ada ini. Jadi kejadiannya adalah masyarakat apa segala macam itu akan ini pakai bahasa vulgar aja ya. Masyarakat dan teman-temannya itu akan dimata-matai. Oke. Kita masuk ke konteksnya konteks startup ya. Misalnya jual online segala macam ya. Oh ya. Ya. Paling gampang inilah biar kebayang makhluknya. Profilnya gitu, profil kita tuh ketahuan pisan gitu ya Pak, kita ngapain. Ya, betul. Jam berapa, suka beli apa. Nah, betul. Dan akibatnya apa yang dilakukan sama toko-toko online ini kelihatan banget di iklan sih. Nih, rekomendasi buat kamu. Dan kita tahu ini tiap orang beda kan? Betul. Nah, kenapa ini tiap orang beda?
Karena kita dimata-matain sama si platformnya, sama Bukalapak, sama Tokopedia dan segala macam. Dia tahu Ono-nya sukanya apa, udah gitu dikasih iklan yang sesuai dengan Ono supaya dibeli. Intinya itu doang kan? Jadi kejadiannya adalah ini masyarakat segala macam dimata-matain. Salah satu ini kalau tadi yang di Bukalapak dan sebagainya itu bukan IoT, itu cuman sensor web biasa. Jadi dia lihat history gitu ya. Kalau IoT contohnya ya paling gampang IoT inilah paling gampang biar kelihatan lah. Google Map lah. Google Map. Oke. Oke, saya akan masuk ke sini, traffic. Oke, ada ini dia. Nih kelihatan nih, tol dalam kota macet, outer ring road macet. Pertanyaannya, kok Google tahu bahwa itu jalannya macet? Tahu dari mana? Ayo. Dari HP ya Pak ya? Ah bener. Jadi sebetulnya si Google HP ya ini sebenarnya blow-on-nya kita aja. HP Android kan ya bikin Google. Dan HP itu ngelapor ke Google posisinya di mana. Iya. Jadi sebenarnya kita dimata-matain sama Google sih. Iya. Oke. Jadi ini sama aja lah. Mau di Bukalapak, di toko online segala macam atau di peta itu dimata-matain. Cuman kalau di Google Map itu yang namanya IoT, Internet of Things itu. Oke. Karena yang lapor kan things, yang lapor teh barang, benda lapor ke Google. Jadi things, jadi Internet of Things. Kalau kita kan bukan things, manusia kan bukan benda ya. Jadi kita bukan Internet of Things, tapi tekniknya sama, tetap mata-mata. Gitu ya. Udah gitu kan semua dimasukin ke server ya. Tapi kan datanya banyak banget, makanya dikenal yang namanya big data. Beres ya. Tapi ini bisa macam-macam juga. Nah, ini dikenal sama big data. Udah gitu kan kita dianalisa ya sama data science sama data analitik. Analisanya teh pakai machine learning sama deep learning dan sebagainya, keluarlah klasifikasi sama prediksi. Ada dua yang keluar. Klasifikasi contoh yang paling sederhana tadi iklan. Ono sukanya apa sih? Ono makhluk apa sih? Kan dia langsung bikin klasifikasi nih. Ono barang apa? Dikasih iklan yang cocok sama Ono dari klasifikasi itu. Di Google Map juga sama sih. Ini klasifikasi juga nih kategorinya. Ini kan kelihatan macet. Ini teh lancar. Ini kuning. Itu klasifikasi juga sama aja sih. Nah, sekarang kita lihat prediksi ya. Prediksi paling gampang ginilah. Ke Tangerang ya. Tangerang Jakarta. Tangerang Jakarta. Ini kita pengen lihat perjalanan dari Tangerang ke direction dari Tangerang ke dibalik ya Tangerang ke Jakarta. Kalau Jakarta Tangerang, ya ini Tangerang Jakarta. Kita bisa lihat sarannya si Google lewat tol ini ya. Coba kita lihat yang ini. Oh masih lancar itu. Ini lancar semua, lewat semua jalan kondisi lancar sekarang ya. Lagi lancar. Lagi lancar. Coba kita, ini kan live now, oke. Coba kita lihat di part 8 ya. Ini kan jam 7 ya, jam 7 malam nih ya. Kita geser ke jam 7 pagi lah. Hari ini masih ya, ini jadi sejarah, bukan prediksi nih mah. Lihat sejarah. Biar kelihatan dulu lah. Oke, jam 7.30 lah. Biar kelihatan macet lah. Ini macet kan? Macet ya. Kalau kita lewat yang ini, lancar. Lewat sini macet. Tapi ini kan tadi pagi. Bukan prediksi nih. Coba kita rubah. Ini kan tanggal 29 ya. Kita rubah ke besok. Tanggal 30. Belum kejadian, saudara-saudara. Ini namanya dukun. Oke. Kita lihat dukun bekerja. Tanggal 30 kan? Dia perhatiin ya. Macet. Perhatiin macetnya. Tolong perhatiin macetnya ya. Iya. Tolong perhatiin macetnya ya. Di sini macet ya. Coba kita lihat. Saya geser lagi. Tolong perhatiin macetnya. Berubah kan macetnya? Berubah. Ini hari Jumat ya. Harinya diubah tadi. Harinya Jumat ya. Coba kita lihat Sabtu. Tolong lihat macetnya ya. Ini kuning kan Jumat ya. Coba lihat macetnya. Tolong lihat macetnya. Ke Sabtu. Hilang. Hilang. Coba kita lihat Minggu. Hilang. Coba kita lihat. Ini udah tanggal 3 loh. Iya. Ini dukun loh. Ini dukun ya. Coba tanggal 4. Macet. Macet banget. Itu. Jadi dia bisa prediksi ini. Dua ini.
Forecasting sama prediction ini yang dipakai, dan ini nanti jadi masukan buat presiden, direktur, manajer, pimpinan segala macam. Untuk apa? Untuk balikin lagi ke customer ini, sebaiknya program yang kita kasih buat masyarakat seperti apa. Kalau orang-orang startup biasanya nyebutnya customer journey atau customer experience biasanya. Kita balikin lagi. Dan teknik ini jangan khawatir, saya pakai buat 1 Indonesia Award. Udah lihat belum lu? Belum? Apanya, Pak? Teknik ini saya pakai buat 1 Indonesia Award loh. Oh, saya nggak ikutan di penjuriannya, Pak. Ini gua kasih lihat lah, Ini teknik. Si Tio kan yang ngurusin tuh. Iya, tapi gue nerangin ke orang-orang itu susah banget. Jadi, kan 1 Indonesia Award udah punya ini ya, punya apa sih namanya? Punya dokumentasi. Kan kalau di 1 Indonesia Award kan orang-orang pada masukin tulisan kan? Iya. Saya ngerjain apa, udah gitu juri kasih nilai kan? Motivasi berapa, tingkat obstacle kesulitannya kayak gimana, outcome gimana, outreach gimana, sustainable gimana. Juri ngasih nilai kan? Iya. Nih saya kasih lihat. Ini saya klik sembarangan aja ya. Ini sembarangan. Ini mah cuma 1 nilai. Saya butuh yang lebih banyak nilainya. Ini 1 nilai. Buka lagi, sorry. Masuk 1 Indonesia Award ya. Mana sih? Oke. Nih. Saya ngelihat yang ini aja lah. Mudah-mudahan ada nilai semua. Ini kan ada nilainya nih. Jadi iya. Ini ada ribuan data loh ini. Oh iya. Ini ribuan ya, datanya ribuan. Iya. Udah gitu, saya harus ke atasin ke paling atas biar kelihatan lebih enak lah. Ada klasifikasinya. Alah, ya pokoknya susah nih. Lemot soalnya komputer gue nggak sebagus komputernya buat ini. Nah, ini ada tuh kata-kata kan? Ada kata-kata, ini sudah ada nilai nih. Motivasi, obstacle, segala macam kan? Oke. Nah, yang saya kerjain, saya bikin gini nih. Kalau kata-kata ini nilainya berapa? Kalau kata-kata kayak gini nilainya berapa? Gitu kan? Akhirnya saya bisa bikin kayak gini nih. Kalau ada orang masukin, kan lemot banget baru jalan. Jadi, kalau ada orang masukin, ngedaftar 1 Indonesia Award, saya bisa prediksi kira-kira nilai kamu sekian. Gitu loh. Dari history ini, saya bisa prediksi nilai. Ibaratnya gini lah, kalau guru atau dosen kan suka ngasih ujian esai. Tertulis kan? Udah gitu kan guru ngasih nilai. Yeah. Nah, ini kan ujian tertulis. Ini ada nilainya. Ada history nilai. Dari Pak Emil Salim, Pak Fasli, Bu Nila, segala macam. Ada history nilai kan? Yeah. Saya pakai history ini buat prediksi nilai selanjutnya. Dan ini saya kerjain. Ini namanya AI. Makanya waktu kemarin, waktu penjurian yang awal banget, saya paling duluan. Yang lain belum selesai, udah langsung selesai. Karena Bapak pakai ini. Oke. Masukin rumus lah ya kasarnya ya. Iya, kayak model lah. Kayak kalau angkanya seperti ini, hasilnya kayak gini. Ini sebenarnya statistik doang sih, sebenarnya statistik aja. Berarti Pak Ono, ini saya jadi penasaran yang ini. Ini udah mendetek bacaan atau cuma kayak jumlah kata-kata? Nggak mungkin ya kalau cuma jumlah kata-kata ya. Jadi gini cara berpikirnya kayak gini. Gini lah. Sudah dibaca ya berarti ya. Gini, gua terangin dalam bahasa yang lebih. Pernah belajar statistik? Pernah. Gini. Walaupun ngulang. Iya. Sama lah. Ada regresi linier ya. Ada hilap deui. Intinya gini lah, regresi linier kayak gini lah. Jadi ini kita punya data X sama Y ya. Ini ada data X sama Y ya. Oke, ini ada data X sama Y. Udah gitu kan ini ada data X sama Y, udah gitu kita dapetin garis lurusnya ya. Garis ya. Oh, kira-kira garisnya kayak gini. Rata-rata kan ya kira-kira. Ya, dia ngambil yang errornya paling kecil ya. Kan dia bikin rata-rata dari semua XY ini, terus dia bisa kira-kira, kayaknya garisnya di sini yang errornya paling kecil. Gitu ya. Kebayang kan? Kebayang kan? Yeah. Nah, caranya sama sih sebenarnya. Kayak tadi itu. Nah, cuman caranya ini kan X sama Y. Yang tadi dibikinnya bukan XY.
setiap kata jadi sumbu. Oh, Jadi ada setiap kata ya Pak tiap kata dibaca ya jadi berarti. sumbu. Jadi dia bikin sumbu di tiap kata, udah gitu dia akan narik garis yang errornya paling kecil dari semua sumbu tadi. Jadi Hmm. sumbunya bukan XY doang, tapi udah banyak banget per kata. Hmm. Kan Hmm. misalnya ini kan ada tulisan ya, masing-masing tulisan akan keluar sumbunya. Misalnya tulisan dari peserta mana, kan ada kata-kata misalnya hutan, ada kata-kata sungai, ada kata-kata pemberdayaan, kata apa. Dihitung, kata ini ada berapa, kata ini ada berapa, kata ini ada berapa, harus kita tarik. Oke, untuk peserta ini garisnya kayak gini, peserta ini garisnya kayak gini, peserta ini garisnya kayak gini. Nanti kita masukin peserta yang belum ada nilainya, saya masukin, dia akan ngelihat, si program akan lihat kira-kira kamu cocoknya di garis yang mana gitu. Tapi saya bukan Oh. garis, saya lebih ke klasifikasi. Kamu kira-kira dapatnya nilainya berapa gitu kira-kira. Jadi dia caranya gitu. Seru ya. Jadi cepet banget tuh Pak pas Cepet. penjurian ribuan itu. Cepet banget. Makanya saya mau ngajarin Tio dan teman-temannya itu, saya mau ngajarin nih sebenarnya. Eh, Kemarin saya udah bilang sama Tio, Tio mau gue ajarin kagak? Nanti Pak, eh. habis selesai satu Indonesia World, bolehlah, saya udah ada kosong. Oke, jadi saya akan ngajarin Tio bagaimana cara ini dilakukan. Dan programmingnya blow on banget, asli. Nih, programmingnya kayak gini. Gua, Gampang gitu Pak. gampang, gampang. Asli gampang. Softwarenya namanya Orange Canvas, saya kasih lihat dulu ya. Nih, Orange. Orange Data Mining. Oke, ini softwarenya free. Bisa di-download free nih. Orange Data Mining bisa di-download free. Ada yang buat Windows, macOS, sama Linux. Oke, ini lagi udah mulai operasional nih, lagi mulai jalan. Saya kasih contoh ya, programming ya. Kalau mau lihat contohnya bisa lihat di sini lah. Ini lihat contohnya, contoh program. Programnya kayak gini, gambar programnya. Ini program, tapi gambar, bego ya. Gue kasih lihat. Sekarang saya akan kasih yang lebih susah. Tadi kan kata-kata. Saya akan menganalisa gambar. Oke. Saya akan ambil gini nih. Ambil import image. Ini ada domestic animal. Ada 20 gambar. Domestic animal teh binatang peliharaan ya. Ada 20 gambar. Gambarnya seperti apa? Saya pengen lihat gambarnya. Saya sambungin aja programnya ke sini. Cekrek. Kita bisa lihat di sini nih gambar. Ini programming kayak gini. Sekarang programming udah pakai blow on banget. Dia kasih gambar sapi ini segala macam. Tugas kita adalah bikin klasifikasi. Bikin kelompok lah. Oke. Ini kan kalau karena kita manusia, kita udah tahu ya. Ini kayaknya satu keluarga sama ini. Jadi ox satu keluarga sama calf ya. Sama calf, Ox sama tidak satu keluarga sama rooster dong. ya. Rooster satu kayaknya agak deket sama turkey. Oke. Duck kayaknya beda sama rooster. Ini duck sama Oh, goose yang deketnya. Kita manusia tahu kan? ya. Oke, beres ya. Sekarang kita lihat betapa horornya. Data yang ada, ini saya kasih lihat datanya bentuk file Excel aja. Saya sambungin biar kelihatan. Datanya kayak gini nih. Datanya cuma nama gambar, besar gambar kilobyte sama pixel. Oh, Nggak secara ada hardcopy informasi ya. ini kelompok siapa, kagak ada ya. Iya, iya, iya. Tidak ada informasi ini kakinya 4, ini Heeh, kakinya heeh, 2, ini ada sayap, ini ada tanduk, ini ada heeh. kurus, ini gendut, ini nggak ada, informasi itu nggak ada. Beres ya? Hmm, Ngerti ya? Susah hmm. kan? Lu bayangin gimana nggak? Bisa nggak milah-milah itu? Pusing loh. Pusing. Informasi itu nggak ada sama Pusing. sekali. Heeh. Oke. Sekarang kita akan masukin ke Google. Di sini ada tadi yang buat dapetin model regresi tadi ya. Heeh. Saya masukin ke image embedding. Oke, image embedding teh Google Inception V3. Tujuannya adalah Oh, bikin model tadi, gitu ya. Kalau dalam bahasa ini statistiknya kita nyari fitur. Kakinya 4, ada fitur. sayapnya, itu fitur ya. Suatu benda ada fiturnya, kakinya 4, sayapnya ada, matanya 2, apa itu fitur. Sekarang saya masukin ke Google, klik, masuk. Sekarang kita lihat datanya. Oke, datanya ditambah sama dia. Ini Heeh. tambahan dari Google. Ini fitur nomor 2803, 804, ini fitur semua. Oke. Heeh. Jadi dia bisa deteksi fitur-fiturnya itu. Dari Google dia deteksi fitur. Oke. Nah, sekarang logikanya gini. Cara berpikirnya gini.
Ini kita lihat yang angkanya sama, deket angkanya bukan sama, deket ya. Ini 0,21 sama 0,21 deket dong. Ini kayaknya satu keluarga nih. Ini 1,1 sama 0,21 jauh dong. Ini nggak satu keluarga. Nanti dihitung lagi sama ini semua. Jadi kita hitung jarak. Jadi kita masuk ke sini nih. Unsupervised learning ada distance, jarak. Masukin, hitung jarak. Udah hitung jarak, kita bikin klasifikasi dari jarak-jarak tadi. Nih, masukin ke klasifikasi. Nih, hasilnya kayak gini. Oke, supaya enak hidupnya saya kasih lihat gambar lagi. Ini image viewer. Saya masukin. Ini program loh, kayak gini doang. Ternyata sudah terklasifikasi gitu ya, Pak. Iya, coba sekarang kita lihat ya. Oke, coba kita lihat ya. Nih, saya klik ya. Deket kan? Coba kita lihat lagi. Deket kan? Dia nggak salah kan? Coba kita lihat lagi. Deket kan? Coba kita lihat kelompok yang ini. Ini bebek sama ayam-ayaman lah. Unggas-unggasan, kaki dua, ada sayap, ada paruh gitu. Kelihatan kan? Coba kita lihat kelompok yang ini. Beda kan? Kelompok yang ini. Beda lagi. Ini kelompok lain lagi nih. Tapi dia tahu kelompoknya ini. Ini kita lihat lagi kelompoknya lagi. Nih. Ini kita lihat lagi kelompok yang ini. Ini kelompok yang kakinya 4 segala macam. Yang ini kelompok bebek-bebekan. Dan teknik ini proses klasifikasi ya. Jadi teknik ini kita bisa pakai misalnya buat deteksi virus COVID lah, apalah. Dia bisa deteksi misalnya gini lah paling blow on mah. Kan kita sering di ini ya di parkiran. Bayar parkir itu kan ada kamera tuh ngelihat ke ini, lihat ke apa sih namanya? Nomor kita, nomor kendaraan kan mereka kamera udah gitu langsung keluar di komputer si operator kan. Tekniknya kayak gini pisan. Gitu. Programnya kayak gini aja sih sebenarnya. Jadi yang namanya data science ini makhluknya kayak gini sih sebenarnya. Gitu. Jadi yang saya terangin tadi mana teh? Oh udah hilang lagi tuh. Yang tadi yang terangin di BPK kan ada data science tuh yang buat ngasih laporan ke presiden segala macam. Nah, programnya kayak gini sih sebenarnya udah. Sekarang udah kayak gini. Yang jadi masalah kan tadi pertanyaannya untuk industri 4.0 udah siap belum kan ya? Pertanyaan gitu kan? Gitu kan pertanyaan dasarnya gitu. Terus Yono neranginnya jauh pisan ya. Aduh, tadi gambarnya hilang. Tapi kalau masih ingat tadi gambarnya saya terangin ada data science, kuncinya ada orang data science-nya sih sebenarnya. Nah, kejadiannya adalah orang-orang LKPP, orang-orang kementerian lembaga sering nanya ke saya, "No, punya orang data science enggak?" Mereka enggak dapat orang-orang itu. Jadi, kalau pertanyaan tadi siap enggak, jawaban singkatnya sebenarnya enggak siap. Soalnya nggak ada orang yang sanggup buat nganalisa seperti itu. Padahal tekniknya gampang loh, logikanya gampang semua. Gitu. Dan ini yang mau Sono ajarin buat Tio dan teman-temannya. Kalau Tio tahu bahwa yang Ono ajarin dahsyat, harusnya dia mau sih. Iya. Jadi tadi pertanyaan bahwa udah siap kagak, jawaban singkatnya kagak, nggak siap. Orangnya kagak ada. Dan ini jarang diajarin di kampus. Karena dosennya nggak ada yang ngerti, nggak banyak dosen yang ngerti sampai level itu gitu. Gitu ya Pak ya? Nggak ada, jarang. Apalagi udah campurin sama Internet of Things lah. Ini kan sederhana sih, kayak tadi ngelihat ini ya. Kelihatannya sederhana kan? Nah, lu cari lu yang bisa programming kayak gini, lu mampus lu. Nah, ini nyambung nih Pak Ono ke selanjutnya. Ya. Jadi apa yang perlu dilakukan pemerintah dan grup perusahaan besar seperti Astra untuk bisa mewujudkan si industri 4.0 itu? Ginilah. Data scientist itu ya berarti? Inti semuanya ini bukan masalah teknologi sih sebenarnya. Ini adalah masalah, kalau perhatiin dari tadi saya semua kan teknik yang saya pakai sederhana. Perubahan itu terjadi pada saat orang jadi pinter. Oke. Itu aja sih kuncinya. Bagaimana supaya bangsa ini bisa pinter. Selesai. Dan Pak kan mau memperbanyak orang pinter ya, kasarnya gitu ya. Tanya gitu aja. Nah sekarang pertanyaan sederhana aja. Sederhana. Udah tahu belum jumlah orang yang anak yang masuk SD setiap tahun ada berapa? Tahu nggak? Setiap tahun di Indonesia.
Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Ada sekitar 6,5 juta setiap tahun masuk SD. Ya, sudah tahu yang lulus jadi sarjana setiap tahun ada berapa? Jutaan juga ya? Enggak, 700 lah, sekitar 600-700 ribu setiap tahun. Oke, artinya apa? Hanya 10, jadi Diknas menjamin hanya 10% dari bangsa Indonesia yang jadi sarjana sebenarnya. 90% dijamin blow on, udah. Ya. Serem loh itu. Artinya apa yang terjadi? Kan yang gini ya, kalau kita lihat proses kerjaan, distribusi duit segala macam, itu kan duit akan lari ke orang yang pinter. Dan yang orang pinter harus ngasih makan orang di bawahnya. Artinya apa? Kita yang pinter akan ditarik ke bawah sama yang 90% tadi. Mampus lu. Jadi kuncinya sederhana banget sih. Pinterin orang. Pada saat orang-orang itu pinter, semua jadi berputarnya lebih bagus sih sebenarnya. Rezeki muter, pengetahuan jelas muter ya, riset segala macam muter semua. Itu akan terjadi dengan orang pinter sih sebenarnya. Jadi taktik strateginya adalah gimana caranya kita bikin input 6 juta, output 6 juta setiap tahun. Itu baru dahsyat. Tidaknya mendekati ya. Iya, ini mah 10%, ngeri, ngeri banget. Makanya saya berjuangnya kelihatan banget kan ya, lewat UT lah, lewat mana, terus saya kopin Hardi, semuanya tujuannya sederhana sih, gimana caranya supaya semua orang jadi pinter. Soalnya kita jadi beban semua, kalau enggak pusing. Seru ya. Dan ini jangan khawatir, tidak didukung sama pemerintah loh. Dan Ono dianggap ngaco, asli ngaco. Contoh inilah, si Ono kan kadang-kadang suka geloknya. Inilah Open BTS lah. Tadi udah nyebut Open BTS kan? Open BTS. Udah tau lah Open BTS. Ini makhluknya kayak gini, banget, sederhana banget. Papua. Nih Papua. Ini foto ini diambil sekitar 8 tahun yang lalu. Foto ini kelihatan kan di bahasa Indonesia, beroperasi di Papua. Ini bahasa Indonesia ya? Ini fotonya diambil 8 tahun yang lalu dan sampai sekarang makhluknya masih beroperasi di Bogendini sekitar 9 jam dari Wamena. Dan ini adalah contoh dunia. Tidak ada satu desa pun di dunia yang berhasil menjalankan BTS seluler sendiri selama 8 tahun. Ini hanya terjadi di Indonesia. Akibatnya apa? Teman-teman di dunia bikin yang namanya Telecom Infrastructure Project. Ini project dunia ya. Jadi dunia bikin web namanya Telecom Infrastructure Project. Ini ngumpulnya operator segala macam ya, operator, vendor segala macam yang buat bikin telkom ke desa-desa. Ini kelihatan di desa banget kan? Ini mereka bikin kayak ginian. Contohnya siapa? Republik Indonesia Papua. Contohnya kita. Wih, yang bikin siapa? Pak Ono. Enggak lah, teman-temannya Ono lah. Jadi kita contoh, dan ya kalau pemerintahnya sadar bahwa kita itu dahsyat banget, udah aja kita hajar supaya dunia nyontoh Indonesia langsung kan. Ini mah kagak. Yang kayak gini dianggap penjahat, pemberontak. Gitu. Karena Ono melanggar hukum. Kan Ono mengoperasikan tanpa izin Kominfo kayak gini-gini. Penjahat banget, Pan. Malah dilindas, ditekan, padahal di luar kita contoh dahsyat. Tadi nggak usah jauh-jauh juga lah, tadi yang Postel Award tertinggi di internet dunia loh itu. Indonesia gitu. Tapi siapa? Penjahat itu teh. Aduh. Jadi sedih ya Pak ya. Aduh. Nama negara teh. Ya itu bagian lu yang nulis kan, gue mah kagak, santai Ono mah. Ya. Oh kan? Iya. 2020 men, baru setahun yang lalu ini kejadiannya. Aduh, tertinggi di dunia, jangan khawatir. Kita kalau udah ngeliat gini kita dahsyat banget sih sebenarnya. Gitu.
Bagaimana? Stres? Ya, ketangkep Pak. Ya, kata kuncinya ketangkep kok. Pak Ono tuh seperti apa nih ketangkep. Nah, yang penting nulisnya gimana caranya supaya kita bisa bikin perubahan. Jadi ini tulisannya bukan buat Astra sih sebenarnya, kalau gua ngelihatnya. Ini jadi masukan Astra buat ini juga, buat pemerintah. Jadi pemerintah sebaiknya arahnya kemana nih? Kalau kata kunci sederhananya kira-kira gini lah. Di dalam bangsa ini banyak hal-hal yang luar biasa. Kalau kita mau ngerangkul, mau ngolah, kita jadi bangsa yang dahsyat banget di dunia sih sebenarnya. Itu aja sih. Ya. Jadi yang kayak gitu bukan cuma Ono, banyak loh orang-orang kayak gitu, banyak di Indonesia, nggak bukan Ono satu-satunya, banyak orang-orang kayak gitu banyak. Cuman orang-orang kayak gitu kan seniman rata-rata dan sering melanggar hukum lah, sering ngaco lah. Tapi dengan yang dikerjain itu kan kita bikin dahsyat gitu. Itu aja, itu tahu tadi yang open course aja. Saya ngomong sama teman-teman di UGM, ngomong di UT, mereka komentarnya gini, gila lu ya No, kita nggak kepikir ke situ. Ya lu udah ngikutin apa yang diperintah sama Mendiknas lah, ya normal ya, karena mereka PNS ya, ngikutin. Lah gue kan bukan PNS, gue ngikutin apa yang dibutuhkan oleh rakyat langsung. Ya udah saya ngikutin situ aja. Kan saya hidup karena rakyat, bukan karena digaji pemerintah. Gue nggak digaji pemerintah lah. Ya udah si orang mah gila langsung udah kayak gitu. Itu yang bikin beda sih sebenarnya, karena saya hidup dari siapa gitu. Akhirnya kan kita ngerjain karena kita hidup dari siapa sih sebenarnya, itu aja. Ya. Aduh, hatur nuhun pisan ya Pak Ono. Siap lah. Gak kerasa udah jam 7:30 ya. jam 8. Tadi jam 6:30 kurang ya. Ya, sip. Ya, Hatur nuhun. beres ya. Nuhun. Sama nanti palingan minta fotonya Pak Ono ya, boleh ya? Ada di itu saya mah di situsnya ini dah. Satu Indonesia Award. Oh, pakai yang itu aja persis Pak? Iyalah, gue mah gak punya foto yang lebih bagus. Nah ini guys, ini mah Satu Indonesia Award pisan. Pada nyolong semua akhirnya ke Satu Indonesia Award nih. Jadi aslinya Satu Indonesia Award ini sih, yang lain pada nyolong. Coba lihat aja sih, yang foto yang lain butut-butut deh. Ini doang yang paling bagus. Oke Pak, oke. Ya. Sekali lagi hatur nuhun Pak Ono. Sip. Nanti insya Allah minggu depan saya masuk Pak, jadi saya bisa kirim sedikit souvenir ya ke Bapak. Wah, mana gaya sih ya? Di email ya. Ya udah nggak apa-apa lah. Sip, nuhun pisan. Nuhun Pak Ono. Yuk, sami-sami. Ya. Sampai ketemu Sehat-sehat lagi ya, lah. Pak. Kalau ada apa-apa pakai email aja nggak apa-apa. Sip. Sip, nuhun ya. Nuhun, Ya, sama-sama, saya live Pak. juga. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Nuhun.